Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Hambali dengan NIM 2208060040 dari Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T independen dan uji T dependen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini ada menu-menu yang di atas. Kita klik menu Analyze. Kemudian setelah itu kita cari Conformance. Ini kemudian kita klik, yang di sininya akan muncul dan kita klik Independent Sample T-Test. Nah, pada layar ini tampak test variable dan grouping variable, di mana test variable ini adalah tempat untuk memasukkan variabel numerik, sedangkan untuk di bawah ini grouping variable untuk memasukkan variabel kategorik. Nah, di sini di test variable atau di variabel numeriknya kita masukkan HB ibu. Kemudian untuk grouping variabelnya itu kita masukkan eksklusif ini, dan define group kita klik dengan kodenya itu 0 untuk grup pertama untuk 1, dan di grup 2 itu kodenya 1. Kemudian kita klik continue. Dan setelah itu klik OK. Sudah, kita zoom dulu. Nah, pada tampilan ini di atas dapat dilihat dari rata-rata standar deviasi dan standar error kadar HB ibu untuk masing-masing kelompok. Rata-rata kadar HB ibu yang menyusui eksklusif yaitu 10,277 dengan standar deviasi 1,3228 gram. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non-eksklusif, rata-rata kadar HB-nya adalah 10,421 gram dengan standar deviasi 1,4712 gram. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel di bawah SPSS. SPSS akan menampilkan dua uji T, yaitu uji T dengan asumsi varian kedua kelompok sama dan uji T dengan asumsi varian kedua kelompok tidak sama. Untuk memilih uji mana yang kita pakai, dapat dilihat uji kesamaan varian melalui uji Leven. Lihat nilai P, Leven test. Nilai P lebih kecil dari alpha, maka varian berbeda pada nilai P lebih besar dari alpha. Maka varian sama equal. Pada uji Leven di atas menghasilkan nilai P 0,790, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alpha 5% didapat tidak ada perbedaan varian kedua kelompok atau kedua kelompok sama. Selanjutnya dicari p-value untuk uji T pada bagian varian sama di kolom sig2 tile, yaitu sebesar P 0,717, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata kadar HB antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui non-eksklusif. Rata-rata kadar HB ibu yang menyusui eksklusif 10,277 ini gram dengan standar deviasi 1,3228 gram. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non-eksklusif, rata-rata HB-nya adalah 10,421 dengan standar deviasi 1,471 gram.
Hasil uji statistik didapatkan nilai P yaitu 0,717. Berarti pada alfa 5% terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar Hb ibu yang menyusui secara eksklusif dengan non-eksklusif. Sekarang kita masuk ke uji T dependent. Nah, kita kembali ke menu yang tadi, yang pertama. Kita tetap klik yang analyze. Klik analyze. Kemudian pilih submenu, yaitu kita pilih compare means. Lalu masuk ke bagian paired samples t-test. Nah, di sini kita klik Hb ibu yang pertama dan Hb ibu yang kedua. Sudah. Kemudian klik tanda panah yang ini, sudah, berarti masuk. Kemudian OK. Nah, pada tabel pertama terlihat statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi kadar Hb antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Rata-rata kadar Hb pada pengukuran pertama adalah 10,346 gram persen dengan standar deviasi 1,38 gram persen. Pada pengukuran kedua, didapat rata-rata kadar Hb adalah 10,860 dengan standar deviasi 1,558 gram persen. Uji T berpasangan dilaporkan pada tabel kedua. Terlihat nilai mean perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 0,982. Perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai P yang dapat dilihat pada kolom sig2 tile. Pada contoh di atas didapatkan nilai P-nya 0,001, maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan kadar Hb antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Penyajian dan interferensi laporan penelitiannya. Dari hasil yang didapat di atas, kemudian angka-angka disusun dalam tabel yang disajikan laporan penelitian. Untuk penyajian yang disebut. Nah, rata-rata kadar Hb pada pengukuran pertama adalah 10,346 gram dengan standar deviasi 1,3835 gram. Pada pengukuran kedua didapat rata-rata kadar Hb 10,860 dengan standar deviasi 1,05 gram. Terlihat nilai mean perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 0,982. Hasil uji statistik didapatkan nilai 0,001, maka dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan antara kadar Hb pengukuran pertama dan kedua. Cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.